Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyriku bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya wajiblah kita bersyukur kepada Allah seraya memuji keagungan kebesarannya, karena hanya Dialah Tuhan yang layak semata-mata untuk dipuji. Kalau kita tidak ada pujian sebetulnya, hanya Allah yang layak untuk dipuji. Salawat salam kita haturkan, sampaikan, sajikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pelajaran. Kalau kepada Allah kita panjatkan puji syukur, atau kita wajib memuji, bersyukur kepada Allah, itu kepada Allah ya. Kalau kepada Nabi, kalau kepada Nabi apa? Kalau kepada Nabi itu menyampaikan, mengaturkan, menyajikan, mencurahkan. Bagusnya apa? Kalau kepada Nabi itu menyampaikan salawat salam, mencurahkan salawat salam, kita curahkan salawat salam, atau kita sajikan, kita haturkan salawat salam, atau kita curahkan salawat atau salam, kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah seperti itu? Apa kira-kira? Menghaturkan. Kita curahkan, kita sajikan. Kalau kepada Nabi, Sajikan. kita haturkan, kita sampaikan, atau kita curahkan. Lebih mendarat mencurahkan. Nah inilah, kalau yang namanya mencurahkan itu dari atas ke bawah, tercurah hujan. Menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan, menyajikan, atau menghaturkan itu masih bisa sama gitu. Itu sinonim. Sama kata. Tapi kalau sama kata ya, kalau kepada Allah itu memanjatkan. Ada juga yang bilang puji syukur marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, dari atas ke bawah. Ya, kalau Allah ini dari kita dari bawah ke atas. Pada Allah ini panjatkan. Dipanjat berarti. Kalau dipersembahkan kan Manjat. dipersembahkan. Nah, puji syukur kita sembahkan, nggak apa-apa, itu boleh juga. Kita persembahkan puji syukur ini kepada Allah. Itu bisa juga, Pak. Jadi supaya penerapan bahasanya tidak salah kaprah. So tadi Abi menghadiri acara ini akikah ya. Nah, tadi di Komplek Gai berdua aja tuh dengan Mas Marno. Udah pada jengki dia Mas Marno itu. Udah banyak langsung pas datang ke sini. Kan katanya Mas Marno bilang, udah nyampe sini kalau kena air wudhu susah tidur lagi. Enggak lah, insya Allah kata Abi, bisa lah tiduran lah, gogoleran aja dulu, tiduran dulu. Plot tidur bisa juga ngorok. Alhamdulillah. Itu pengaruh dari kambiang. Pengaruh kambiang tuh. Kambiang lemah. Nah itu, alhamdulillah. Dan jadi kan di sana itu memang ketika Abi soroti ada yang menyatakan salawat salam itu tercurah. Nah, tidak bisa. Jangan ya, kalau kita menyampaikan, karena kewajiban salawat salam itu kita yang menyampaikan atau menyajikan atau menghaturkan kepada beliau, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan salawat salam itu ketika kita sampaikan kepada beliau itu kembali ke kita lagi. Karena kalau beliau sudah jelas dapat salawat salam, sudah pasti janji Allah. Di mana di antaranya janji Allah itu di surah Al-Ahzab ayat 56 itu kalau saya. Yang bunyinya sudah hafal kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu
Jadi udah pasti salawat salam itu Allah dan para malaikat sudah jelas bersalawat. Allah itu jelas Tuhan, memberikan salawat dan salam, jelas itu. Kemudian para malaikat makhluk Allah yang suci. Wah, satu orang malaikat aja kalau berdoa namanya makhluk Allah yang suci pasti dikabul, pasti itu. Udah cukup. Nah, kita diperintah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya. Ini karena kebutuhannya untuk kita sendiri, dengan keselamatan yang sebenar-benarnya selamat. Itu yang paling penting. Nah, jadi salawat salam itu sekali lagi buat kita sendiri. Kan ada yang melecehkan, buat apa itu? Nabinya orang Islam itu dia pengen disalawati, ya. Buat apa itu? Nabinya orang Islam itu bukan juru selamat. Kalau kami ini punya juru selamat. Kalau Nabi orang Islam itu masih didoakan kayaknya, masih didoakan. Apa doanya misalnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya, pakai Sayyidina. Nah, itu berarti masih pengen didoakan, bukan doa, bukan untuk Nabi, doa itu untuk kita. Karena 100 kali kita membacakan Allahumma sholli ala Muhammad, 100 kali Allah akan mengabulkan hajat kita 100 hajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sekali lagi 100 kali kita bersalawat. Bukan untuk Nabi kembalinya. 6:45 p.m. 100 kali kita bersalawat kepada Nabi, 100 hajat kita, 100 keperluan kita itu akan dikabul oleh Allah. Jadi banyak-banyak baca salawat karena kembalinya untuk kita. Minimal itu yang original, salawat yang asli itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Kalau Sayyidina sudah kesepakatan ulama ya. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu yang aslinya, original. Itu biar pada paham semuanya. Ya, sekarang kita bacakan dulu sekali balikan saja. Tolong ikuti Abi. Kita akan bacakan surah yang kemarin kita baca lagi supaya tambah mantap tajwidnya karena kita masih membahas Al-Maun. Pokoknya kalau Al-Maun belum tamat, kita Al-Maun lagi yang dibacakan insyaallah ya. Supaya tambah mantap. Udah Ibu ya? Udah dibuka? Balik ibunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Pas waktu tahan dikit ya. An salat itu ya. 1, 2, 3. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون
tambahan. Ternyata tadi ada anak-anak yang nawayam. Nah, itu berarti biasanya dia dibacanya sambung itu. Seperti alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Buat tak begitu? Buat. Coba ya. Coba 1, 2, 3. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mantap, barakallahu fiik. Sekarang dari fawailun sampai sahun itu disambung. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alhamdulillah. Batu-batu. Nah, Napas. biarin. Senapas Masuk YouTube nanti kalau dia ngomong. Nah, jadi memang ini ada kuncinya. Kalau nafas itu supaya panjang, makan benang kenur atau gelasan. Nah, supaya tenggorokan bersih, makan siki kadombo. Biji kadombo. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian, tonton yang terhormat, baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim ini disambungkan. Ini kita tinjau dari segi arti. Kalau kuat ya, kalau tidak kuat jangan. Ini fawailul lil musallin, fa maka wailun. Bunyi. Ketika aku ngomong Arabnya, coba ibu bapak semua diartikannya fawailun. Stop. Maka celakalah. Lil musallin, orang yang salat. Nah, itu kan kalau di stop ke situ bahaya ya. Tahu-tahu mati kita misalnya, fawailul lil musallin, mati kita misalnya. Bahaya. Lagi ngimamin fawailul lil musallin, mati. Jangan ya. Bukan jangan, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kuat, lebih bagus disambung. Ini kesepakatan ini aja ahli tafsir saja ya. Nah, kita artikan lagi seterusnya alladzina stop. Nah, yang mereka itulah di situ ya. Alladzi sampai hum lah. Alladzina hum, yang mereka itu ya. Sekali lagi alladzina hum. Artinya yang mereka itu an salatihim, yang sholatnya terhadap sholatnya. betul, sahur. Salai. Ya, selesai. Sekali lagi alladzina hum, yang mereka itu an salatihim, terhadap sholatnya sahur. Setelah kita lanjutkan ya, alladzina hum, yang mereka itu Orang yang tadi yang mereka itu, sekarang orang-orang yang sama aja. Yuraun, berbuat riya iya. Wa yamnaun dan al-ma'un. Memberi bantuan. Itu sesuai arti ya. Jadi supaya kita tahu pengetahuan. Insya Allah kalau sering bertemu dengan yang seperti ini, lama-lama bisa ingat. Begitu mulut mengatakan apa misalnya, nanti di hati juga udah ngerti. Seperti kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, mulut itu ya, pasti di hati tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan sampai kita ingat di pasar. Nah, kita jelaskan selanjutnya. Perhatikan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat di kecelakaan. Atau neraka wail, tempatnya orang-orang yang sholat. Musallin, sholat. Kenapa kok seperti itu? Kalau ketemunya sama orang-orang yang ingin memurtadkan orang Islam, ini dipotong ayatnya. Ini kecelakaan ini, jangan ya. Nah, ternyata ada jawaban di ayat selanjutnya. Kalau baca Quran makanya mesti tamat. Kalau dipotong-potong nanti seperti Saifuddin Ibrahim, dipotong-potong ayatnya. Nah, sehingga jadi dia akhirnya ngajak-ngajak orang supaya kafir. Ya.
Nah, lanjutkan. Yang bagaimana orang-orang yang celaka itu, yang musallin itu orang-orang yang tukang ngerjain sholat, yang fawailun itu, yang wailun masuk neraka wail, yang celaka itu yang pertama kriterianya itu adalah alladzina hum an salatihim sahun, orang yang dia itu lalai dalam sholatnya. Kemarin sudah ditanyakan kalau lalai itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan perluas lagi apa yang dimaksud dengan lalai. Lalai yang pertama, dia tidak sholat sama sekali. Subuh lewat, zuhur bablas, asar kacau, lewat juga, maghrib apalagi sampai isya ngantuk. Sudah pokoknya bablas. Ya, sholat tidak sama sekali dikerjakan. Itu lalai namanya. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, dia sholatnya sholat, tapi waktunya semau dia. Sholat subuh dikerjakan di waktu duha. Sholat subuhnya jam 7, jadi subha. Nanti usolli fardhu subha. Kalau orang Sunda bilang subrang, subuh berang, subuh di siang hari. Usolli fardhu subrang, usolli fardhu subha. Ya. Zuhur misalnya jam 12, dia bikin jam 2. Asar misalnya jam setengah 4, dia bikin jam 5 atau setengah 6, biar cepat waktunya. Tahu-tahu udah maghrib. Gak kerasa ya, waktunya sudah maghrib lagi. Iya, saya juga heran, kan cepat banget waktunya. Udah tahu dia sholatnya telat. Ya, nah itu namanya lalai. Terus lalai yang ketiga misalnya, dia sholatnya sih sholat memang tepat waktu, tapi sholatnya itu tidak khusyuk. Sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khusyuk itu adalah urusan yang wajib, suatu hal yang wajib, khusyuk. Alladzina hum fi salatihim sahun. Bukan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya itu. Itu surah Al-Mu'minun. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salat itu, perintah Allah wajib. Wajib untuk khusyuk. Sekali lagi, khusyuk itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak khusyuk salatnya sah tapi dia dosa karena tidak khusyuk. Khusyuk apa khusyuk? Khusyuk apa ini? Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Oh, enggak ada apa-apa, bukan, itu budak namanya, bongek, torek, bodrek, bodoh jadi torek, bodrek. Ada obat namanya bodrek, bodoh jadi torek. Ada lagi bodrek sih, bodoh torek jadi sinting. Bukan, ya, bukan. Fokus, ya betul bu. Allah. Siapa? Wila. Hah? Ibu Ila. Ibu Ila. Dapat uang 500. Dapat uang 500 perak. Air segala ada air. Cik, diam. Malu ada kamu. Mas Marno. Mas Marno ya. Aduh. Oh, mau jadi si Mas Marno ya? Iya. Oh, benar. Oh, mau jadi Mas Marno. Tadi, punten ya, itu lakinya dipinjam dulu. Enggak ada Arim memang. Hah? Enggak ada Arim. Hari nggak ada. Mari kita pinjam dulu. Kita Arimnya di rumah. nanti bawa saya soal. Bawa, pokoknya mau. Nah, itu jadi yang namanya khusyuk itu fokus. Gerakan dan bacaan itu kita hayati. Itu namanya fokus. Makanya harus ngerti. Jangan cuma sekedar asal bunyi, aspun. Ya, ngomong bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak ngerti. Qul huwallahu ahad, tapi nggak ngerti, harus ngerti supaya khusyuk. Lain nyusu, ya. Khusyuk. Jangan nyusu, tadi nyusu, Lain nyusu, khusyuk. Awas. Nyusu naon eta? Nah. Ya. Mau nyusu. Doa orang sakit itu emang didengar Allah ya. Jadi pantas tadi itu berdoa mantap itu. Mau nyusu. Aku belum mau kemana, Itu. ampun Pak. Nah, gitu.
Jadi khusyuk itu sesuai fokus. Kita pikirannya kemana-mana, jangan sampai badan sholat, pikiran di pasar, pikiran dengan hutang, jangan. Ya, khusyuk, fokus. Kalau tidak itu namanya sahun juga. Terus selain itu, tumaknina. 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 Apa bu? Tumaklina pasal. Tumaknina. Apa bu? Harus Arab. Tumaknina. Nah, kan ke Maklina dia diajak musola. Nah, itu kita harus Arab ya, harus sesuai lidahnya. Tumaknina itu gerakannya nyalse. Apa itu nyalse ya? Lambat. 7 Jadi, o'clock p.m. pokoknya gerakannya itu penuh dengan penghayatan. Nah itu dibilang lambat ya juga, nanti kalau lambat protes orang ya. Jadi harus dengan penghayatan. Kalau rukunya benar, kalau sujudnya benar. Apalagi musim bulan Ramadan, hati-hati. Ada imam gayanya gaya mangkepin beras, ayam mangkepin beras gitu. Allah, bismillah, Allah. Amin. Amin segitu aja. Kalau baru ngomongnya sup apa? Sup buah apa ya? Enggak boleh begitu. Apaan sholat kayak begitu? Itu namanya tidak tumakninah. Batal tuh, bahaya sholat kayak gitu. Enggak boleh. Ya, ini sup. Sekali juga susah mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Enggak nyampe sekalipun enggak bisa, jadi cuma sup. Udah, wah. Sup. Sekarang mesin singkatan 3 kali biar cepat sup. Apa sup? Ya boleh. Astagfirullahaladzim, astagfir. Apa ini? Ya, singkatan-singkatannya kacau. Ternyata, jangan diawali dengan anak-anak ini, astagfir. Boleh, dosa. Nah itu, jadi harus tumakninah. Terserah. Yang 23 ke yang 11. Kan biasanya yang buru-buru itu yang 23 supaya sama selesainya bareng dengan yang 11. Itu balapan. Itu enak. Jangan ya. Tumakninah. Kalau ruku itu ibaratnya ini penting. Ini sebenarnya bagian fikih ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita lagi mengkaji sholat ya. Nggak apa-apa. Ini penting. Urusan sholat ini tentang sholat ini tentang hal yang penting. Karena sholat itu tiang agama, jadi harus dikaji, ini penting. Urusan nanti yang kaji fikih, yang urusan yang lain itu silakan nanti lain lagi. Ini pas bagian habis akan ngaji tafsir, ya kena kalau dia ini kajiannya, memang nyata begini kajiannya. Nah, jadi ruku itu harus seperti misalnya kalau Ian lagi ruku, kita naruh gelas di atas punggungnya. Isi kopi. Nah, itu jangan sampai tumpah, itu rata. Begitulah namanya ruku. Jadi segitiga apa namanya? Tulang. Segitiga biru. Segitiga apa namanya itu yang sama tuh siku-siku ya? Sama kan? Ya? Ya pokoknya kalau kita ruku kayak gitulah segitiga. Segitiga biru sama tak? Rata. Ya. Nah, datar. Maklina. Tumaklina. Apa? Ini begini. Begini kan? Ini dipegang ini. Lutut. Jangan di sini. Orang kan malas ada yang Allah. Jangan. Gitu ya. Di sini di lutut. Genggam. Jadi sama. Ratain. Jangan sampai lebih rendah. Jangan. Harus gitu. Nah itu namanya tumakninah. Dan jangan buru-buru. Allah. Jangan. Itu olahraga apa sholat? Otot pinggang ini. Jangan ya. Jadi harus sabar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir gitu. Nanti juga samiallahu liman hamidah. Pelan-pelan. Samiallahu liman hamidah. Ya. Makmum bilang apa? Ketika imam bilang samiallahu liman hamidah, makmum bilang Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd.
tong sami Allah lagi. Sami Allah, sami Allah, sami Allah, sami Allah. Aneh. Ya, pas kan imam yang ngomong nih. Jawabannya kan seperti gini, hayya 'alas shalah kan jawabannya La haula la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan kalau sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal jawabannya rabbana walakal hamdu. kasiran. Iya benar. Dan seterusnya ya, ada yang milu samawati dan seterusnya ada lagi yang sebenarnya ada lagi yang bukan sampai ba'du tapi ada terusannya ahlal fana'i wal majdi ahqu maqal al-abdu wa qulna ka'ab. Panjang masih ada. Macam-macam doa i'tidal itu. Cuman kita baru sampai ba'du bisanya. Nah, padahal masih ada lagi yang lain. Doa iftitah juga bukan hanya Allahu akbar kabira. Ada juga yang Allah mawa'id, ada yang subhanakallahumma dan seterusnya. Ya, ada yang wajah wajhiyah dan seterusnya. Masih panjang. Awak butuh banyak gaya. Boleh. Lumayan buat bahan. Wajah iya. Awak butuh banyak gaya. Iya, boleh. Ibu ngut dia bayar paten 5.000. Paten 2.000. Tenang ya, nanti dibayar Bu. Hewan. Nah itu ya, jadi sekali lagi tadi itu maknina itu modal yang paling penting. Satu lagi. Ini penting nih.